Attention on your mind when I'm calling. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat-sobat si Abah. Baik, kita kembali lagi di channel YouTube si Abah. Oke, perkenalkan, di sini kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Yusuf pada Tangerang. Oke, di sini kami akan berdiskusi dengan si Abah. Perkenalkan, nama saya Septi Kapurnisari. Saya Nisa Ferdianti. Saya Pimpin Endo Aris. Kita mulai diskusi kali ini. Bang Fikri, ada yang mau ditanyakan? Baik, yang mau saya tanyakan apa sih tantangan modernisasi dan juga globalisasi? Terima kasih. Modernisasi, kita menganggap bahwa segala kemajuan teknologi saat ini yang mempermudah segala urusan, yang mempermudah komunikasi, yang membuat orang bisa melakukannya sebagai ciri-ciri dan modern bersama teknologi itu jadi itu ke bawah adalah apa nilai-nilai yang ada sampai hidup berkembang. Nah, misalnya di teknologi internet, ya kan? Sekarang kita bisa dengan bebas nonton berbagai pembicaraan sama itu boleh dikatakan digital. Juga seolah-olah kebebasan itu relatif bebas. Maka mereka bisa saja membuli atau merendahkan suatu yang sama. Kemudian orang lain menganggap itu hal biasa. Kami masyarakat Indonesia tidak bisa berlaku seperti itu. Kita memberikannya nggak ada nasihat apa, berarti nilai kebebasan dalam hal berekspresi saja antara kita dengan budaya yang dibawa teknologi oleh masyarakat itu kemudian ada masalah kebebasan pendidikan seksual. Mereka merasa bahwa hukum seksual adalah suatu hak asasi manusia yang bisa dilakukan oleh siapa dengan siapa tanpa harus berdasarkan ikatan agama. Jadi kalau misalnya di film-film barat itu seorang laki-laki mengenal seorang perempuan meskipun belum tahu namanya dan baru pada saat itu dia ketemu, andai kata ada ketertarikan setelah kalau perempuan sudah bagus dan itu tidak akan mengerti budaya, atau bisa contoh nama tahu nama siapa lu nggak usah, luar biasa berarti kan. Jadi hubungan seksual sebegitu mudahnya gitu. Kalau kita tuh nggak bisa di sini seperti itu. Perempuan punya anak karena tahu siapa suaminya, tanpa tahu siapa lawannya anak, dan dia bisa menjadi single parent. Kalau di sana itu masalah dan saja urusan kamu dengan tahu bahwa kamu nggak masalah. Kalau itu kan mungkin. Dan di sini pernikahan bukan hanya satu keluarga dengan keluarga, kan istilah yang dibawa oleh modernisasi akibat kemajuan teknologi yang harus kita omongin. Teknologi yang positif seperti AI, GPT, positif. Itu pun tentunya kalau negatif apa? Misalnya kamu ujian ada GPT, salin, apa dibaca salin nanti itu kan beda. Tapi hal positif misalnya saya mau ngajar tentang Pancasila, apa saja harus diajarkan, ada yang maka keluar lagi artinya positifnya. Dalam arti bahwa mempermudah pembelajaran informasi, ya bukan hanya dalam hal kuliah, dalam hal ini juga bisa. Kamu minta sesuatu tetap kan. Jadi itu sangat tergantung. Dan jadi dengan kemajuan seperti itu, dengan banyaknya norma
tokoh-tokoh yang dibawa apa bangsa lain mengalami modernisasi ala informasi tadi pastinya kan akan menginisiasi kita mau memeriksa sebenarnya kemudian berusaha kamu. Oke, jadi itu maksudnya kemajuan teknologi tidak biasa baru banyak juga negatifnya, makanya kita harus bagaimana sih Pak Pancasila ini dapat menjadi pedoman untuk menjaga identitas negara kita ini dalam globalisasi? Kalau kita bicara identitas, kita lihat identitas ini. Kamu merasa saya juga adalah begini, berbahagia tuh. Apa bisa ngomong? Sifatnya kamu gimana? Terlalu pede gitu. Sifat saya pede. Orang-orang itu nggak bisa dan apa aja. Saya senang orang kelihatan. Saya senang orang kelihatan. Saya senang gimana kelihatan gitu. Semuanya nggak bisa saya sembunyikan. Berarti orang Indonesia itu adalah identitas yang pertama. Mereka itu orang-orang yang beragam, orang yang begitu dalam rangka. Kedua, jangan mereka dalam mengambil ngomong salah. Mungkin mereka selalu berusaha untuk adil dalam sosial. Itu ciri Indonesia. Berarti kalau kita mengenali diri kita sendiri dengan suatu bangsa yang mengerti, apapun juga modernisasi atau mengalami luar, kita tetap memikirkan. Justru ketika kamu misalnya kamu orang yang tegas dan sebagainya itu mungkin orang-orang ini aja. Jadi Indonesia juga demikian dengan silang ya berarti kita di kancah pergaulan internasional tadi kita ngerti ujung timbak lagi. Jangankan kita dipengaruhi, mungkin kalau kita tegas menjalankan secara konsisten, mungkin saja orang lain diikuti kita. Bangsa lain yang tadi jauh apa tidak jelas identitas, akhirnya karena Indonesia ini sebagai bukti itu negara-negara seperti Thailand, Brunei, Malaysia itu kan semua orang-orang kan sekarang berbahasa Indonesia. Remaja-remaja itu kan bangga berbahasa Indonesia. Itu kan salah satu bahasa Indonesia itu yang mudah dipahami. Itu, karena kan itu jadi kita kan berarti salah satu jadi kita di Thailand. Bahkan di Brunei dijadikan bahasa Sunda. Bahasa Indonesia, sampai bahasa federasi di lain. Di Malaysia juga begitu, di Thailand juga begitu. Mungkin nanti jika negara jauh pun akan menunggu mudah harus itu. Tapi yang jelas ciri itu salah satunya bahasa Indonesia. Ke orang lain. Mungkin juga ciri kita sebagai orang yang religius akan ditanya. Kan kami ya banyak negara itu meskipun apa yang mustahil mereka berdasarkan Islam ya. Tapi kan mereka ada vaksin-vaksinnya, ada vaksin krisis, ada makanan yang Taliban, dan sebagainya. Mereka mau saja, meskipun sama-sama Islam. Tapi kita di sini jangan sama-sama Islam. Sedang dengan Kristen, dengan Paul, dan mereka bisa kompak kok. Apalagi dengan Islam, berarti dengan luar tidak bisa kompak, nanti akan ada dengan modal, lagi dan lagi. Pendidikan kompak, gitu. Ya kan? Apalagi negara-negara yang katakan tadi yang mengalami apa komunisme yang tidak mengenal Tuhan, kemudian dia melihat Indonesia sebagai bangsa yang sedang meroket sana, sedang nanggal, tapi tetap beriman, tetap berketuhanan. Itu nanti tidak contoh itu lain. Kita modernisasi bukan berarti kita bertuhan, bukan contohnya Indonesia gitu. Jadi identitasasi itulah yang harus kita perkuat. Jangan mau diwarnai tapi bukan bahwa jangan mau dipengaruhi tapi tidak bisa untuk mempengaruhi orang. Sebab seorang remaja saja yang mempunyai diri dan pergaulan temannya mabuk yang takut, temannya narkoba yang takut, karena itu kalau mau punya diri. Tapi kalau kamu punya diri, ya kamu bermasalah silakan aja. Tapi kayaknya saya saya ini kan. Iya, bagaimana sih cara mengembangkan Pancasila di era digital? Karena digital, soalnya saya katakan membuat kita jadi gampang berkomunikasi, membuat kita gampang memanipulasi. Apapun informasi yang bisa, makin lama kan makin canggih, ya kan? Itu menandakan bahwa kita
di dalam era digitalisasi. Jadi ikutnya perkembangan itu bisnis sama kita kita gaptek. Ini dari lembaga soal perlawanan ya. Tapi nih kan, karena kita kan di era globalisasi dibuka untuk mahasiswa seperti kita kan memang oke lah. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang SD yang ini sudah diperbolehkan untuk memegang HP itu kan merugikan gitu. Ya, dan kemampuan yang harus dilihat. Ya, manusia kan kalau ada dasarnya di tingkat apapun manusia harus sangat tahu. Makanya kita kan ngomongin batasan ini kan di YouTube tentu kita sudah memblokir situs-situs yang kira-kira berbahaya. Kasih dia situs keyboard dan bahan kan bisa untuk bisa menstabilkan pengaruh dari namanya pertahanan diri sendiri yang harus kita perkuat. Kata Nabi, indah nafsi mulailah dari diri sendiri. Orang kita ini sekarang lebih jaya, lebih musuh kepada masalah orang lain, mereka pada dari sisi abai. Itu kan jangan, ya, karena orang lain ini gitu. Campur kan, bukan podcast kita nggak mau begini deh. Tapi di sini kan jangan tahu, kita mulailah dari introspeksi. Who you are? Kamu tuh siapa sih? Saya selalu bilang kan teman saya yang di kantor tuh, kalau ada yang penting kita bisa bikin lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi bukan yang tersempit kayak gitu, nggak usah pikir selalu jauh. Nanti kamu bertanya, saya apa? Kamu tahu kondisi kok enggak? Apa yang kamu lakukan? Di era perkembangan zaman di mana CCTV dan sebagainya ini untuk saya ada tas. Makanya saran saya adalah kamu jangan cuma nonton ini dari kelompoknya teman-teman kamu lagi ini kamu lagi kan pokoknya beda-beda ya kan. Terus kemudian kamu yang tadi kamu juga semuanya kamu tonton. Kok saya yakin ya kamu beda sekali nanti pemahamannya dengan mahasiswa yang lain dengan dosen-dosen yang ada berjalan dari mahasiswa. Kalau ada teman ini yang saya lakukan terhadap mahasiswa saya itu diskusi. Bisa jadi mereka bilang oh iya penting cara musik harus seperti ini. Bukan ngomong politik, ekonomi kembali pada kita langsung itu maksudnya gitu. Mulai dari diri kamu sendiri. Nggak usah musikin orang diri sendiri. Oke, sobat-sobat siapa mungkin mau kita lakukan kalau akan mudah-mudahan ada sehari ada pelatihan yang bisa kita. Oke, saya persilakan untuk itu. Oke, terima kasih Abang. Semoga kita menyerap apa yang tadi diskusikan nanti. Oke, sampai jumpa kembali sobat-sobat siapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.